Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Wah, sepertinya kalian semangat sekali ya hari ini. Iya dong, Bu. Nah anak-anak, alangkah lebih baik sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong salah satu di antara kalian memimpin doa. Ya, silakan Mbak Fitria. Perhatian, duduk siap gerak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih banyak Mbak Fitria. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan presensi dahulu. Fitria Khairunisa, Hadir, Bu. Ririn Alfianti, Hadir, Bu. Setiawan Adi. Kemana? Sakit, Bu. Sakit apa kalau begitu? Nggak tahu ya. Oh, kalian belum nengok ya sebagai temannya ya? Belum, besok ya? Iya, besok. Ya udah, lain kali ditengok ya. Iya, Bu. Anak-anak, hari ini ingat hari apa? Hari Rabu. Nah, sesuai ketentuan sekolah, kalau hari Rabu harus mengenakan pakaian kejuruan lengkap dengan atributnya. Sekarang Ibu mau ngecek kelengkapan seragam kalian satu persatu. Silahkan masing-masing kalian berdiri. Ayo berdiri, ayo berdiri. Dan Mbak Ririn sudah benar pakai beltnya. Nah, Mbak Fitria mana ini beltnya? Ya Allah, Bu, itu kemarin kan saya nyuci, Bu. Nah, terus? lupa beltnya jadi nggak kepake hari ini. Tuh, kamu nggak disiplin. Nah, sekarang sebagai hukumannya Maaf. sebutkan 5 Pancasila. Ayo, yang cepat. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar. Silakan duduk kembali. Minggu depan yang nggak tertib Ibu kasih sanksi ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak, minggu kemarin kita sudah diskusi bareng terkait materi pengertian dan sistem penyimpanan kearsipan. Nah, adakah dari kalian yang ingat materi minggu kemarin? Ada berapa sistem penyimpanan arsip? Ayo, yang berani sebutkan. Ya, Mbak Fitria lagi Di nih. sini nggak boleh, Bu, Nggak ya? apa-apa. Ada 6. 1 Apa? itu berdasarkan abjad. Benar. 2 berdasarkan tanggal. Ya, terus? 3 berdasarkan desimal. Ya. 4 berdasarkan wilayah. 5 berdasarkan pokok masalah. 6 berdasarkan Ayo, terminal. terminal digital. Nah, betul sekali terminal digit ya, Mbak. Oh, terminal digit. Ya, lupa, maaf. Nah, benar. Kalau boleh tahu Mbak Ririn, sistem abjad itu yang seperti apa? Sistem abjad itu yang urutannya berdasarkan nama instansi pengirim suratnya, Bu. Ya, baik. Berarti selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi, yaitu terkait dengan peralatan dan perlengkapan kearsipan. Nah, Ibu mau tanya nih, dari kalian apa pernah minum secangkir kopi? Pernah, Bu. Gimana rasanya? Ya, enak. Enak? Enak. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa orang itu menyukai kopi? Padahal kopi itu dari tampaknya aja udah hitam, pahit gitu. Ya, enak. Iya. Enak, Enak aja. Enak. Jadi anak-anak, ada cerita menarik tentang kopi. Gini, Alkisah segelas kopi bercerita dengan temannya seperti ini. Yang hitam itu tidak selalu kotor dan yang pahit tidak selalu menyedihkan. Walau tak ada yang sempurna, hidup ini begitu indah, sama halnya seperti kopi. Meskipun pahit, hitam, tetapi banyak orang yang menyukainya. Nah, secangkir kopi pun tidak pernah melakukan kejahatan, diskriminasi. Bahkan si kopi itu dengan setia, dengan baiknya memberikan rasa manis, pahit dan hanya sedikit efek samping. Nah, kopi pun tidak pernah memilih siapa yang berhak menikmatinya. Di depan kopi, ibu kalian, orang tua kalian sama. Mereka punya yang sama untuk menikmati secangkir kopi. Anak-anak, jadi ibu itu ingin kalian seperti kopi di pagi hari. Walaupun sendirian, tetapi kalian memberi ketenangan dan menginspirasi, baik untuk kalian sendiri ataupun orang yang ada di luar sana. Nah, selain itu jangan terburu-buru dalam menjalankan sesuatu. Nikmati saja seperti kalian menikmati secangkir kopi.
Sama halnya seperti kehidupan ini. Jika kalian ingin pandai, janganlah terburu-buru ingin menjadi pandai, tetapi nikmati proses belajar yang ada secara perlahan. Insya Allah bersyukur dan selalu semangat. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak materi selanjutnya itu tentang peralatan dan perlengkapan kearsipan. Adapun tujuannya yaitu nanti kalian akan ibu bentuk berkelompok, kemudian menggali informasi terkait pengertian peralatan dan perlengkapan kearsipan. Kemudian kalian harus mampu menguraikan macam-macam peralatan dan perlengkapan kearsipan di suatu kantor dan mengidentifikasi kriteria apa sih dalam pemilihan peralatan dan kearsipan di suatu kantor. Nah, begini anak-anak, ibu tidak akan banyak menjelaskan terkait materi pada pagi hari ini karena ibu yakin siswa ibu itu pintar, rajin, ya kan? Iya. Sepertinya. Yakin sekali bahwa tadi malam udah belajar? Enggak. Enggak, wah, enggak bohong. Ya. Benar. Nah, di sela-sela pembelajaran nanti ibu akan mencoba menggunakan memberikan permainan yang menarik yang tentunya telah ibu desain dengan selera kalian yang katanya generasi milenial ya, yang sedikit perbucinan, ya enggak? Mbak Ririn punya ini. Oke, seperti itu ya anak-anak. Ini sudah 10 menit pertama pertemuan kita dalam pagi hari ini. Silahkan, ini waktunya kita melakukan gerakan literasi. Silahkan buka modul yang ada di meja kalian. Nah, kalau yang bawa gawai silahkan, tidak apa-apa dibuka, asalkan membuka konten-konten yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, ibu kasih waktu 10 menit ya, silahkan dicatat yang penting-penting. Nanti ada sesi review materi yang kalian baca. Mulai dari sekarang. Nah, baik anak-anak, sudah 10 menit nih. Siapa di antara kalian yang berani review materi yang kalian baca? Siapa yang berani? Nah, Mbak Fitria, silahkan. Di sini nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, berdiri. Berdiri jauh lebih baik. Berdiri, ya, berdiri aja. Perkenalkan, nama saya Fitria. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rizka mengenai review yang saya baca tadi. Peralatan kearsipan merupakan sarana yang digunakan pada bidang kearsipan. Alat-alat ini biasa terbuat dari bahan yang tahan lama seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan lain-lain. Tipe peralatan kearsipan pun berbeda-beda. Ada pengarsipan horizontal, pengarsipan vertikal, dan pengarsipan lateral. Adapun macam-macam peralatan kearsipan seperti filling kabinet, rotary filling, lemari arsip, rak-arsip, map arsip, dan ordner. Gitu Bu. Ya. Terima kasih. Beri aplaus kepada Mbak Fitria. Baik sekali. Jadi seperti ini anak-anak. Jadi ibu membawa ini nanti ibu membawa sebuah map ya. Nih. Logikanya seperti ini. Ibu punya perkumpulan warga atau arsip atau dokumen. Kemudian ibu menaruh arsip ini hanya di meja. Padahal di meja ada begitu banyak tumpukan dokumen lain, buku, surat-surat lain. Apa jadinya kalau surat-surat ini hanya ibu letakkan di meja? Nah, berantakan. Terus Lebih mudah hilang. nah, terus Kalau bisa aja ketumpahan kopi atau ya, jadinya nanti rusak ya, informasinya hilang. Terus kalau misal kita mau nyari surat atau dokumennya nanti sulit untuk ditemukan. Nah, susah karena sama tumpukan-tumpukan yang lain. Nah, betul sekali. Lantas gimana kalau surat ini ibu letakkan di alat ini? Ini, seperti ini. Apa yang akan terjadi? Lebih aman Bu. Lebih aman, terus lebih cepat kalau kita mau mencari. terus Itu waktunya jauh lebih lebih singkat. Nah, itulah anak-anak
peralatan kearsipan itu merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang jalannya pengelolaan arsip dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu yang pertama tadi benar, efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, karena dokumen yang disimpan di sini itu dapat cepat ditemukan dengan menggunakan berbagai sistem. Nah, sistem mana? Coba Ibu ulangi lagi. Sistem terminal digit ada berapa? Ada berapa laci yang dibutuhkan? Ada 10. Benar, 10. Laci berapa aja Mbak Fitria? Itu Bu laci 00 Sampai? sampai 09. Terus, laci 00 sampai 09. Terus itu laci 10 Ya. sampai 19. Terus yang terakhir? Laci 90 sampai 99. Nah, benar sekali. Kalau begitu, ada berapa gate yang dibutuhkan untuk sistem terminal digit? Itu ada 100. 100 ya, benar. Sebelumnya udah tahu gate apa belum? Nah, Itu ini kayak namanya apa ya namanya? gate. Ini tuh kayak pembatas binder kalian nih kayak punya Mbak Ririn. Ini dikasih ini namanya guide. Nah, guide gunanya untuk apa? Untuk pembatas, benar sekali. Di dalam guide nanti ada folder. Sudah ya. Bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak ada tipe peralatan kearsipan. Itu ada 3. Coba kalian buka halaman 50. Nah, udah ketemu? Ya. Di situ ada 3. Apa saja? Horizontal, vertikal, dan lateral. Nah, perbedaannya tahu? Belum. Nah, gini. Jadi kalau pengarsipan horizontal ini seperti ini. Ibu punya arsip banyak, keluarkan banyak. Terus ditumpuk-tumpuk ke atas. Jadi volumenya semakin banyak tapi ke atas. Paham sampai sini? Nah, kalau vertikal bagaimana? Kalau vertikal itu nanti nyusunnya seperti ini. Jadi volumenya akan bertambah dari depan ke belakang. Sedangkan kalau lateral nanti bentuknya arsipnya seperti ini. Berdiri dia, potret. Ini. Sudah paham? Nah, tadi waktu kalian baca di sini mana? Di lab ini mana yang termasuk peralatan dan perlengkapan kearsipan? Itu tadi yang Ibu gunakan. Itu Apa ini Mbak Riri namanya? Pilih kabinet. Ya, piling kabinet. Terus di sini ada apa ini? Kartu indeks. kartu Atau indeks. kardex. Oh, Ini bisa kardex. dibuka. Ini untuk naruh kartu indeks waktu sistem update tuh. Oh iya, ada iya. kode-kodenya. Nanti kartunya dimasukkan sini. Habis itu di dalam sini ada apa tadi? Itu ada Ada gate. bener. Ada folder Folder. juga. Terus ini Itu stapler. Stapler ya. Iya. Kalau isinya namanya Staples. Jangan kebalik. Kalau beli Bu, beli stapler. Staples. Tuh kamu beli ini, bukan ini ya. Iya. Terus ini apa namanya? Itu paper clip. Nah, tadi ini juga salah satu apa namanya? Peralatan arsip. Contohnya ini Ibu bawakan. Ini macam-macam map ya. Ada 3 map. Ini map apa anak-anak? Folio. Nah, kenapa dinamakan map folio? Karena itu bentuknya kan ukurannya kayak folio, Bu. Jadi, berarti benar untuk surat yang berukuran sepanjang folio. Terus yang ini map biasa untuk arsip yang biasa. Sedangkan ini namanya map Snellhecter. Nah, bedanya dengan yang lain, kalau Snellhecter itu dilengkapi dengan Ada itu nih penjepit di tengah. Ini gunanya untuk menyimpan arsip inaktif atau yang jarang digunakan. Kenapa ada penjepitnya? Kan biasanya kalau arsip yang jarang digunakan itu kan nggak apa-apa ya kalau dilubangi karena nilai gunanya sudah turun gitu. Nah, kalau mau melubangi pakai apa? Itu apa namanya? Pembolong kertas apa namanya? Aduh, anak AP harusnya namanya perforator. Ingat-ingat ya, perforator bukan pembolong. Itu yang kayak gitu ya, Bu. Nah, kalian juga udah pernah PKL? Apa? Ya, magang. Iya, Nah,
pernah di instansi kalian itu lihat rak gede isinya karton-karton? Nah, itu juga termasuk peralatan arsip. Tapi untuk arsip yang inaktif, untuk jangka yang panjang, biasanya ditaruh di kardus-kardus, itu namanya box file atau box file. arsip. Terus apa? Nah, untuk perlengkapannya sendiri anak-anak itu ada kayak numerator buat penomoran. Nah, lantas ada itu stempel tanggal, tahu? Nah, stempel tanggal biasanya kalau beli di toko Iya. ATK itu kan ada ya. Lalu ada alat sortir itu buat milah-milah arsip yang penting, biasa dan lain-lain seperti itu. Kardek tadi udah, ada apa? Kartu kendali. Kemarin kan udah Ibu sampaikan ya waktu sistem penyimpanan. Ada kartu kendali, ada kartu pinjam, kartu tunjuk, silang, itu masuk ke perlengkapan. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana menurut kalian kalau kita pengen beli nih, misal organisasi kita pengen pengadaan peralatan kearsipan, apa aja yang perlu diperhatikan biar kita nggak buang-buang uang gitu? Apa ketika mengadakan peralatan arsip? Ayo. Belum tahu. Nggak tahu ya? Iya. Ya udah Ibu jelaskan. Jadi ketika suatu kantor itu ingin mengadakan peralatan dan perlengkapan, yang pertama itu diketahui dulu jenis arsip yang akan disimpan. Nah, apakah itu jenis arsipnya aktif, inaktif, kemudian banyaknya jumlah arsip itu berapa? Kalau misal ada nih 1000 arsip, bagusnya ditaruh di mana? Apa di snell letter atau ditaruh di mana? Kalau jumlah arsipnya 1000 itu Di sana. di mana ini? Oh, ya, Filing filing kabinet. Benar, di filing kabinet. Lalu kalau arsipnya masih digunakan, itu ukuran folio, misal Di map yang masih Nah, di folio. di sini. Berarti kan seperti itu ya anak-anak. Kemudian bentuk organisasinya juga harus diperhatikan, apakah itu berbentuk manufaktur ataupun perusahaan lainnya seperti itu. Kemudian besar ruangan itu juga mempengaruhi. Semisal ruangannya kok sempit, nggak memungkinkan buat membeli rak arsip, berarti menggunakan yang lain seperti filing kabinet. Nah, seperti itu ya. Kemudian frekuensi penggunaan, apakah arsip itu sering digunakan atau enggak? Kalau sering, lebih baik diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Kemudian pakai owner, nggak boleh owner ya di sini ya. Pakai map atau pakai filing kabinet seperti itu. Kemudian terkait dengan pengamanan arsip itu susah atau gampang, karena kan pemeliharaan arsip itu susah ya. Itu yang paling susah, harus disesuaikan dengan ruang dan lain-lain. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada. Belum ada. Masih semangat dah ikut pelatihan? Masih. Nah, kalau masih semangat, kita akan bermain. Jadi anak-anak, sudah lihat kan di depan ini ada permainan, namanya apa? Kalau kamu sayang aku, cari aku, Cari dan aku, satukan dan dengan pasangan-pasanganku. Benar sekali. Kalau kamu sayang aku, cari aku dan satukan dengan pasangan-pasanganku. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Pertama, kalian harus melemparkan dadu. Nah, sini ya anak-anak. Misal, ini dapat 5. Jadi kalian nanti pilih dapat kotak nomor 5. Di sini Ibu sudah buatkan beberapa pertanyaan di sini. Nah, like this. Don't be overthinking like this. Baca. Setelah itu kalian harus nebak siapa yang ada di dalam kotak 5 itu sebenarnya. Nah, misal ketemunya boneka, boneka itu ada apa-apanya. Misal kalau korelasikan dengan laptop misalnya, laptop itu punya apa aja? Punya keyboard, ada layar. Nanti pilih keyboard, layar. Nah, untuk jawabannya ada di sini. Nanti kalian tinggal membubuhkan flag ini ke masing-masing jawaban dengan flag yang sama. Misalnya filing kabinet punya pasangan pengolah, para berarti beri flag yang sama ya. Seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang siapa yang berani maju duluan? Udah sweet aja biar adil, jangan Mbak Fitria terus, ayo.
Kamu muridnya sweet. Nah, yang kalah berarti Mbak Ririn, ayo Iya. maju. ini dilempar ya Bu. Iya. Ayo, Dilempar, Ririn. jawabnya. Bu. Ya. Oh iya. Berapa itu? Nomor 3. tiga. Berarti Ambil nomor 3. ya, buka nomor 3. Dapat apa itu? Bisa enggak? Life is learning. Life is learning. Coba dibuka isinya, dibaca. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh merubah dunia. Kamu harus haus ilmu ya. Coba terus dan terus sampai berhasil. So, lempar lagi dadumu. Jadi zong, Mbak dapat Oh. zong. Jadi harus lempar dadu lagi. lempar lagi Bu. Nah, yuk, semoga beruntung ya. Sama-sama ya. Dapat 6. Coba buka 6. Apa itu? WhatsApp. WhatsApp. Coba isi WhatsApp apa? Agar standar keefektifan dan keefisienan penggunaan peralatan kearsipan dapat terpenuhi, ada beberapa pertimbangan ketika membeli suatu peralatan kearsipan. Nah, coba sebutkan apa saja pertimbangannya. Apa saja tadi Ibu sudah jelaskan ya. Dalam Iya. pemilihan peralatan kearsipan apa aja yang perlu dipertimbangkan nih. Silakan kamu pilih yang paling kamu suka. Jawabannya apa? Jawabannya itu Ya, ini, Bu, ya bentuk benar. organisasi. Nah, tempel. Pasangannya akunya bentuk ya benar. Terus pasangannya siapa aja? Jenis arsip, Bu. Iya. Yuk, terus apa lagi? Terus itu. Apa? Apa Fit? Bisa dibantu temannya? Itu, Bu. Yang mana? Yang mana? Yang itu. Mana? Frekuensi. Nah, benar frekuensi. Terus satu lagi Iya. apa? Ini kurang nempel. Itu loh, Rin. Besar ruangan, Rin. Besar ruangan, Bu. Nah, benar sekali. Dah. Nah, tepuk tangan. Terima kasih ya Mbak Ririn. Taruh Ini- lagi, Bu. Enggak, ini udah hangus berarti ya. Silahkan duduk. Selanjutnya berarti giliran Mbak Fitria. Sini. Kamu tumbuh ya. Iya. Tinggi sekali daripada dulu. Alhamdulillah. Jangan lupa minum tit. Nah, siap kok jadi sponsor. Udah siap? Udah. Nah, silakan. Udah di mana nih? Udah, ayo. Wah. Nah, 5. Berarti pertanyaan nomor 5 apa? Ambil ya. Sapi. Don't be overthinking. Don't be Ini overthinking. dibaca. Halo, aku punya 2 saudara kembar, tetapi masing-masing dari kami punya warna yang berbeda. Kakakku berwarna putih, aku berwarna merah muda, dan adikku berwarna biru. Biasanya aku menggantikan buku agenda dan ekspedisi, melakukan pelacakan surat dan alat mengendali surat masuk atau keluar. Sebenarnya siapa aku? Siapa aku Semangat ya. itu? Dia punya kembaran. Kakaknya warna putih, dia warna merah, dan adiknya warna biru. Apa? Itu Apa? Ayo. kartu Aku siapa aku? kartu kendali. Ya, pintar sekali. Apa ya? Nah, pasangannya dalam kartu kendali itu ada apa aja? Ada ini paraf. Ya, terus. Terus ada pengolah. Ya, Terus ada lagi ini kode. kode. Terus. Terus ini apa? Kode subjek. Ya. Udah. Terus kurang satu lagi. Satu lagi. Mana? Apa ya? Itu isi ringkas. Ya, benar sekali. Udah selesai. Ya. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Makasih. Ya. Gimana tadi kesan-kesannya bermain dadu? Anak-anak seru ya. Jadi, Ibu mau tanya nih, hikmah dari permainan dadu ini menurut kalian apa tadi? Selain seru. Tentang menyerah, Bu. Ya, Kan kita harus menemukan benar. sesuai yang itu, perintah itu. Kita dilarang untuk
pantang menyerah sampai kita mendapatkan soal. Iya. Jadi kalau gagal lempar lagi, Iya. lempar lagi. Iya, Kalau Mbak lempar Fitria lagi. gimana? Itu Bu, itu kan ketika kita udah dapat apapun itu, jadi kesimpulannya itu apapun kondisi yang kita hadapi, itu kita harus menerimanya dan kita nggak boleh mengeluh, gitu Bu, harus dijalani. Benar sekali. Jadi anak-anak pagi hari ini Ibu mencoba menggunakan teknik pembelajaran yang hot, tahu? Yang menggunakan high order thinking. Itulah kenapa ketika di sini Ibu coba main tebak-tebakan, kalian harus berpikir-pikir apa sih sebetulnya jawaban dari pertanyaan tadi? Kalau apa sih korelasinya dengan alat-alat yang lain? Seperti itu. Jadi Ibu nggak mau sekedar menjelaskan, habis itu kalian lupa. Dan permainan ini kan kalian bakal ingat, oh iya aku pernah bermain ini sama boneka, seperti itu kan anak-anak. Nah, mungkin dari pagi hari ini cukup sekian. Ibu sekarang akan memberikan tugas, akan minggu depan tolong dikumpulkan ini tugasnya, tinggal cari perbedaan perhatian dan perlengkapan keaktifan. Kemudian anak-anak refleksi atau kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu pertama, peralatan kearsipan merupakan suatu sarana yang penting untuk menunjang pengelolaan kearsipan karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang akan mengadakan peralatan dan perlengkapan kearsipan. Jadi itu kesimpulannya. Untuk pembelajaran pagi hari ini secara keseluruhan bagaimana? Seru terus gampang dimengerti sih Bu. Nah, jadi jangan lupa untuk minggu depan, pertemuan depan kita akan mempelajari terkait dengan pemusnahan arsip. Sama masih ada korelasinya dengan ini ya, kegiatan pagi hari ini. Jadi Ibu minta kalian malam hari sebelum pembelajaran harus mempersiapkan materi ya, biar ada interaksi seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan quote of the day based on this day ya. Gini, dalam belajar jangan pantang menyerah. Nikmati proses yang ada. Gagal, coba lagi, bangkit lagi. Gagal, coba lagi dan bangkit lagi. Maka insya Allah sukses akan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa sejenak sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa, kita silakan. Selesai. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay study like that. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.